Izinkan saya bagi kerung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan awal kita dalam program PKG PJOK, di mana saya ucapkan selamat kepada teman-teman rekan guru yang lolos dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini. Untuk mengawali kegiatan ini, izinkan saya berbagi screen dari pembahasan yang kita bahas hari ini yang berhubungan dengan orientasi atau materi mungkin akan tahap-tahapan dari proses pembelajaran kita yang akan menjumpai Bapak selama 12 pekan ke depan. Saya bagi screen dulu. Oke. Oke, jadi untuk pertemuan awal ini kita akan masuk di orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi selamat datang kepada Bapak, Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan dan rahayu. Oke, sebelum mengawali kegiatan ini, perkenalkan, nama saya Sony Dermawan Mawita SPD, di mana saya instansi saya tempat bekerja itu sebagai guru SMA Negeri 1 Tongona, di mana saya jalur pendidikan saya itu adalah guru penggerak angkatan ke-8 dan fasilitator diseminasi PKG PJOK yang akan menjumpai Bapak selama 3 bulan ke depan. Oke, adapun tahapan yang pertama kita saling mengenal dulu. Dalam perkenalan ini, Bapak bisa menuliskan nama Bapak atau Ibu di kolom chat. Jadi Bapak bisa menuliskan, setelah itu sertakan nama satu benda, yaitu benda hidup ataupun mati yang dapat menggambarkan Anda serta jelaskan alasannya. Misalkan kita ambil contoh nama peserta, nama benda, alasannya. Jadi ini tujuannya adalah supaya kita bisa saling mengenal. Nah, seperti itu. Jadi silakan ditulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Di chatroom ya, di chatroom yang di sebelah kiri itu. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan. Ini jalan tidak anunya ini, jalan PPT-nya ini, screenshot dari PowerPoint-nya. Jalan, Pak. Oh ya. Oke, silakan Bapak Ibu.
Ya, silakan Bapak Ibu, silakan ditulis namanya, asal instansi, terus nama kalau ada benda yang mencirikan khusus untuk pribadi masing-masing. Ya, yang pertama Pak Riaswan dari SDN 1 Pongoa. Ya, ini Pak Riz, di mana itu SDN 1 Pongoa? Kabupaten Ponorogo. Oh ya, siap. Oke, selanjutnya yang lain. Ya, ya Ibu Tugi Harti, asal sekolah TK Ceria Pendidaha. Pak Ibu Tugi ini salah satu teman saya, angkatan guru penggerak angkatan ke-8. Oke, siapa lagi? Yes. Ya, Ibu Faridal Mukarima. Oh, sama ya dengan Pak siapa ini Pak Ariswan ya? Ya. Oh ya, Bu Elis. Ya. Ya, Bu Elis ya, silakan Bu Elis. Mau langsung Bu Elis. Oke, siapa ini Pak Ipan, SDN Lalu Sabila. Oh, terus siapa ini Pak Kadek Kadek Kumbang Ariasa, SDN 2 Margakaya, Kecamatan Namogedo. Terus Ibu Bendawati. Ya, di mana Bu? Bu Bendawati? Oh, berarti SDN Unasi. Ya. Ya, masih ada lagi? Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibu siapa lagi nih? Sudah semua ya? Oke, jadi Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita ini, jadi untuk agenda kita dalam 90 menit ke depan, yaitu dua materi akan kita bahas, pembahasan kita, yaitu yang pertama, materi orientasi program PGK PJOK yang berkisar sekitar 45 menit. Yang pertama tadi kita telah lakukan, yaitu ada perkenalan, fasilitator, dan peserta. Sedangkan yang kedua, yaitu 15 kemudian, yaitu ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Yang kelima adalah pengantar lakukan modul 2.1. Jadi ini dua modul 2.1 ini adalah mungkin tugas yang mungkin akan kalian persiapkan sebelum kita memasuki modul 2.1 ini. Nanti sebentar penjelasannya lebih lanjut. Yang kedua, keempat yaitu adalah pemetaan dari harapan dan kekhawatiran. Yang ke aktivitas kita yang kelima yaitu kesepakatan kelas kita, dan yang aktivitas ke-10 adalah perkenalan fasilitator dan peserta. Jadi ini sudah kita lewati yang bersama. Jadi tujuan dari sesi materi orientasi ini yaitu untuk program PKG PJOK, yang pertama itu adalah fasilitator dan peserta saling mengenal yang kita sudah lakukan. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi tujuannya kita ini seperti ini, bahwa kita akan memahami bahwa bagaimana arah paradigma PJOK itu yang kita fokus di berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini. Jadi mungkin kita ada harapan mungkin ataupun kekhawatiran yang mungkin kita melaksanakan kegiatan program ini. Yang keempat,
Ya, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi di 4 tahapan ini mungkin menjadi sesi materi orientasi dari program PGK PJOK. Jadi Bapak Ibu, jadi yang mengawali pertanyaan pertama yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat seperti yang tadi, ataupun bisa dengan mengajukan diskusi dengan fasilitator, atau maksudnya langsung menjelaskan secara langsung. Ya. Silakan Bapak Ibu, silakan berikan masuk jawaban Bapak Ibu di kolom chat ataupun langsung resign. Ya, kedengaran Bapak Ibu suara saya? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang silakan ditulis jawaban dari Bapak Ibu di kolom chat ataupun bisa langsung berdiskusi langsung dengan mengajukan resign. Resign. Silakan Bapak Ibu. Ada mau langsung berikan komentar langsung? Oke. Silakan Ibu Tugihati. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Kalau menurut saya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, karena saya di PAUD, jadi saya menjawab tujuan yang bersangkutan dengan PAUD ya Pak. Oh ya, siap. Silakan Bu. Gini, kalau menurut saya, tujuan ajaran PJOK di sekolah itu melatih fisik motorik anak-anak. Betul. Biasanya kalau PJOK itu kan kegiatannya lebih banyak di luar yang gerak. Karena kalau untuk di PAUD, materi itu jarang, sedikit gitu. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mengembangkan fisik motorik mereka, terutama motorik kasarnya. Jadi kegiatannya seperti kayak melempar bola atau melompat atau gerakan-gerakan yang dasar-dasar untuk anak-anak TK. Begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hati. Sama-sama. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi. Silakan berikan jawabannya apakah secara langsung ataupun di kolom komentar. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ajukan berdiskusi langsung atau boleh langsung ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Ya, singkat saja Pak. Ya, tujuan secara langsung.
silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ada yang mau lanjutkan? Oke, Ibu siapa ini Ibu Padiatul Mukarimah, yaitu untuk mengembangkan keterampilan psikomotorik pada seluruh siswa serta melatih kebugaran jasmani. Oke, selain Ibu Padiatul ada lagi? Ya. Sekali lagi. Oke, kalau ada yang mau berdiskusi langsung atau menyampaikan secara langsung boleh. Silakan di resign, baru diaktifkan anunya ya, mikrofonnya. Oke, masih ada lagi? Oke, bagaimana Pak Kadek? Kita mulai dari Pak Kadek. Bagaimana Pak Kadek? Bisa ada yang mau disampaikan? Pak, dianu ke Pak, diaktifkan namanya Pak, mikrofonnya Pak, mati Pak mikrofonnya, tidak kedengaran suaranya. Oke, siap lanjut Pak. Oke, siap. Jadi Pak, ada yang mau bisa disampaikan Pak? Tidak ada Pak, lanjut. Ya siap. Oke lanjut, siapa lagi yang bisa? Siapa tahu ada yang mau Oke, bisa kalau memang silakan ditulis di kolom komentar. Nah, jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Saya Pak izin menjawab. Oh ya, siap. Nah, silakan Pak Ipan. Baik ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya apa tujuan mata pelajaran PJOK di SD itu? Kalau menurut saya pribadi untuk mengembangkan pola gerak dasar anak, terutama itu pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor, sama manipulatif, sehingga anak-anak bisa mengetahui apa-apa saja gerakan-gerakan tersebut. Mungkin itu Pak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Ipan. Selanjutnya ada yang lain? Oke, ada yang lain? Kalau silakan tulis di kolom komentar. Oke, sambil kita lanjutkan ya. Jadi tadi Bapak sudah menyebutkan, kakak-kakak semua sudah menyebutkan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi sudah disampaikan itu sudah bagus sekali ya. Jadi untuk paradigmanya ini pertanyaannya, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Jadi kalau Bapak mungkin mengajar di kelas Bapak atau di sekolah Bapak, pernah tidak Bapak terpikirkan apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Maksudnya tujuannya pelajaran PJOK itu apakah dia hanya untuk mencapai prestasi atau bukan? Karena kalau kita melihat dari dampaknya ini, bahwa kita lihat dari kegiatan Asian Games 40 tahun terakhir, itu kalau kita lihat dari tahun 1982 sampai terakhir 2018, bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar itu PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Nah, jadi ini paradigma mungkin yang bisa kita menjadikan dasar. Nah, selanjutnya, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Nah, jadi mungkin sebagian orang ataupun siswa kita menganggap bahwa, ataupun yang lainnya menganggap bahwa PJOK itu sebagai hiburan. Maksudnya dalam PJOK itu kegiatan
pembelajaran PJOK itu bahwa di mana kita menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran PJOK itu hanya mencapai tujuan untuk hiburan? Selanjutnya, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Karena kenapa? Kalau kenyataannya bahwa beberapa jam banyak kalau kita lihat di kenyataan mungkin atau sebagian sekolah banyak kita melihat bahwa jam pelajaran PJOK itu yang digunakan adalah sebagai waktu kerja bakti ataupun banyak aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK itu untuk mencapai tujuan kebugaran. Dan apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Iya, Bapak Ibu, karena mungkin ada sebagian di sekolah Bapak Ibu ataupun di mana ataupun mungkin Bapak sendiri pernah mengalami biasanya kalau kalau biasanya pelajaran PJOK itu kadang aktivitasnya itu bisa dimanfaatkan. Maksudnya kadang dipakaikan jam kos, kadang aktivitasnya itu misalnya jam PJOK itu kadang digunakan untuk aktivitas lain seperti misalkan biasanya tuh kalau jam-jam olahraga di sekolah-sekolah itu bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan seperti mungkin untuk membersihkan halaman sekolah ataupun yang lainnya. Jadi mungkin ini yang menjadi paradigma kita, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran. Jadi untuk tantangan utama, mungkin ini yang menjadi tantangan utama kita selama PJOK ini, pembelajaran PJOK ini. Yang pertama itu salah satunya adalah krisis identitas. Jadi 3 krisis ini, di mana krisis identitas ini yaitu di mana kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi kita pada mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Selanjutnya, sedangkan krisis arah yang kedua ini adalah tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Jadi ini tidak memiliki arah, krisis arah. Maksudnya tidak memiliki tujuan yang terkait dari tantangan utama dan pelajaran PJOK. Yang terakhir itu adalah krisis fokus. Di mana krisis fokus ini yaitu bidang yang terfragmentasi, yaitu maksudnya terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian. Jadi ini mungkin jadi salah satu krisis yang mungkin kayaknya akan lebih tantangan utama menjadi untuk pelajaran PJOK ini. Itu Bapak Ibu. Jadi makanya itu kita membutuhkan itu rekonseptualisasi masalah PJOK ini sebagai yang pertama itu bahwa pembelajaran dan engagement peserta didik itu, di mana tujuan utama dari PJOK itu adalah dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu bahwa tujuan utama dari pelajaran PJOK itu adalah mendukung semua anak-anak dalam bentuk perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi tujuannya itu sudah banyak yang Bapak sampaikan itu dari jawaban Bapak sudah benar semua, betul ya. Bahwa sebenarnya tujuan dari pelajaran utama dari PJOK itu bukan saja untuk maksudnya bukan saja untuk sebagai latihan untuk kebugaran, tapi kita bisa membantu mereka itu dengan cara pedagogis, dengan cara kita bisa memberikan mereka manfaat nikmat dan manfaatnya dari latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Bukan saja mungkin sebagai latihan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi sebagai latihan untuk mereka bermain secara aktif dan menyenangkan, seperti itu. Oke, jadi untuk ini, jadi PJOK itu memfasilitasi belajar menikmati gerak. Maksudnya kita itu memfasilitasi belajar itu bukan supaya agar siswa itu bisa menikmati gerak, di mana menikmati gerak itu seperti misalnya involving, PS, engaging, di mana engaging itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen dan berperan. Selanjutnya itu having fun melawan enjoying ya, di mana enjoying itu tidak hanya bersenang-senang tapi menikmati gerakan. Maksudnya dia nikmati aktivitas geraknya, tapi dia maksud tidak hanya bersenang-senang, maksud dia nikmati bahwa aktivitas ini sangat bermanfaat untuk dia. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kalau kita lihat kondisi saat ini,
Nah, dengan kondisi yang kita harapkan itu kayaknya pun akan berbeda yang kita pahami selama ini. Yang pertama itu adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajian PJOK yang efektif dan berpusat kepada peserta didik. Jadi kondisi yang kita harapkan itu bahwa kita guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat kepada murid. Jadi tujuan itu adalah salah satunya Kiai Haji Dewantara menjelaskan bahwa adalah kita berpihak kepada murid dalam pembelajaran. Jadi guru PJOK juga harus kita sifatnya memfasilitasi PJOK itu sehingga dia bermanfaat kepada murid. Nah, selanjutnya, kalau kondisi saat ini juga kita bahwa praktik pembelajaran yang cenderung itu eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender atau abilitas. Maksudnya kita kadang kalau mungkin kita lihat tadi bahwa pembelajaran itu cenderung maksudnya ke bakat tertentu. Mungkin kita melihat anak ini kayaknya mungkin ini cocok di olahraga ini, atau kita pun melihat dari gender atau dengan jenis kelamin bahwa jenis kelamin itu bahwa antara laki-laki dan perempuan itu terdapat perbedaan ataupun dalam bentuk abilitas. Sedangkan yang kita harapkan itu bahwa pembelajaran itu adalah untuk semua peserta didik. Jadi tidak ada pembatasan bahwa setiap satu olahraga itu ataupun kegiatan aktivitas fisik itu dibatasi oleh fisik tertentu ataupun jenis kelamin tertentu. Maksudnya kondisi yang kita harapkan itu bahwa peserta pembelajaran itu adalah untuk semua peserta didik. Yang ketiga, kondisi yang saat ini mungkin kita pahami bahwa kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Maksudnya pembelajaran itu orientasinya itu untuk pembelajaran untuk semua peserta didik, maksudnya semuanya. Tapi semuanya yang kita harapkan, kondisi yang kita harapkan yaitu bahwa pembelajaran itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi maksudnya bermanfaat untuk mereka untuk kedepannya. Oke, jadi sehingga kita bisa memahami bahwa tujuan dan dampak program itu yang pertama adalah mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi yang kita harapkan juga bahwa guru yang mengampu PJOK ini mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas ataupun berpusat kepada murid secara bermakna. Jadi sehingga mereka bisa berbekas ke dalam diri mereka secara bermakna. Sehingga kita mengharapkan bahwa peserta didik itu yang ada di seluruh Indonesia itu secara mandiri dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmani seperti sepanjang hayat, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, aktivitas yang kita lakukan itu adalah pengantar lakukan di modul 2.1. Jadi aktivitas di 2 modul 1 ini Bapak Ibu, ini sebagian dari tugas Bapak Ibu nanti di 2 modul 1 ini yang mungkin sebelum masuk modul 2.1 ada yang pertama itu adalah kita melakukan pembelajaran double ini adalah di mana Bapak Ibu itu melakukan praktek pembelajaran gerak ke dalam pendidikan PJOK sehingga Bapak Ibu dapat merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu dan peserta didik itu di sekolah melakukan pembelajaran secara terencana. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu membuat sebuah video pembelajaran yang berdurasi itu selama 30 menit. Tapi maksudnya ini sebelum modul modul 2.1, maksudnya kalau bisa Bapak buat memang video sebelum kita masuk di modul 2.1 di mana
modul 2.1 di gelombang pertama Bapak Ibu itu masuk di tanggal batas waktu pengumuman itu 8 Oktober. Nah, jadi maksudnya Bapak Ibu membuat video secara real tanpa edit, tanpa tanpa dipotong. Pembelajaran PJOK Bapak rekam, rekam selama 30 menit. Aktivitas Bapak itu selama mengajar PJOK. Nah, baru setelah itu diunggah minimal 30 menit secara natural. Jadi secara natural maksudnya naturalnya itu maksudnya tidak kita edit, tidak potong-potong. Maksudnya natural seperti apa aktivitas Bapak selama 30 menit. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak, Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait ini sebelum kita lanjut? Silakan di raise hand, Bapak Ibu. Kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, jadi selanjutnya yang selanjutnya adalah kita masuk adalah pemetaan, yaitu harapan dan kekhawatiran bagi Bapak Ibu tentang pendidikan program PKG PJOK. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan harapan atau kekhawatiran Bapak Ibu dalam kegiatan program PJOK. Mungkin Bapak sebelum ikut ini mungkin ada harapannya, mungkin ada kekhawatiran yang Bapak mungkin rasakan. Silakan tuangkan harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu di dalam Jamboard yang akan saya bagikan di kolom chat. Silakan dibuka baru Bapak Ibu diisi. Saya kirim. Pokoknya saya Jamboard. Oke, Bapak Ibu silakan masuk di Jamboardnya. Bapak Ibu silakan ditulis komentar. Tunggu saya. Sukses. Oke, Bapak bisa buka Jamboardnya ini? Oke, Bapak Ibu silakan masuk di Jamboard. Ada 3 pertanyaan itu, silakan Bapak jawab. Menurut Bapak gitu, 3 dari Jamboard ini. Oke, saya oh ya. Saya tunggu. Oke Bapak Ibu, silakan diberikan masukan Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan ini, silakan Bapak pilih. Kemudian saya bagikan screenshot. Saya
Oke Bapak, silakan diisi di sticky note-nya yang di bagian di bawah arah panah itu, di bawah select. Jadi aktivitas Bapak Ibu, silakan di apa namanya? Silakan Bapak Ibu diisi harapan yang pertama. Pertanyaan pertama itu adalah apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK. Jadi silakan Bapak tulis alasan Bapak Ibu. Silakan Bapak tulis alasan Bapak Ibu. Selanjutnya, yang pertanyaan yang kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Jadi tantangan kita yang kedua. Yang ketiga itu bagaimana Bapak Ibu dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan kegiatan harapan dan materi tantangan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ditulis namanya ya Bapak Ibu. Tulis namanya. Nah ini untuk pertanyaannya, nggak usah diedit, maksudnya dijawab di sticky note, tuliskan nama, baru berikan tanggapan Bapak Ibu dari jawaban masing-masing dari pertanyaan setiap ini. Oke Bapak Ibu silakan. Oke, silakan Bapak Ibu diisi semua 3 pertanyaan itu. Saya ya Bapak Ibu nanti dipilih di bagian sticky note Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti pada saat mengisi untuk pilihannya itu di sini sticky note-nya, silakan tulis nama Bapak Ibu, misalkan saya Sony, baru silakan berikan jawaban
masukan masing-masing Bapak Ibu. Yang pertama di masing-masing pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan yang pertama, apa harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Oke. Yang kedua itu, apa yang mungkin menjadi tantangan Bapak Ibu dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga itu adalah bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan, kegiatan, dan harapan dan mengatasi tantangan yang mungkin menjadi dasar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lihat yang pertama Ibu Tugi Harti. Oke, kalau bisa dijawab semua ya Bapak Ibu, dijawab semua ya. Jadi pertanyaan 1, 2 dengan sampai 3. Oke, untuk Ibu Tugi Harti, apa harapan Bapak Ibu untuk mendapatkan selama pendidikan PKG PJOK? Oke, Ibu Tugi Harti mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru terkait PJOK. Oke, mantap. Selanjutnya pertanyaan kedua, belum ada isi ya. Oke, pertanyaan ketiga sudah jawab. Ini siapa ini? Harapan saya. Pak siapa ini? Bapak Ibu terus bisa tuliskan namanya ya Bapak Ibu. Oke. Ini siapa punya jawaban ini? Bapak Ibu? Pak Ipan ya? Pak Ipan? Oke, Pak Ipan. Oke, Pak Ipan. Apa ini? Harapan saya semoga dengan kegiatan ini dapat menambah wawasan serta pengalaman dan mengajarkan mata pelajaran PJOK. Oke, Pak Ipan. Oke, Pak Ipan. Oh, semuanya. Cara untuk mengatasi tantangan tentunya dengan banyak belajar agar tantangan kedepannya bisa dilewati dengan maksimal. Oh ya, kayaknya punya jawaban Pak Ipan di slide kedua ya, Pak. Oke, tantangannya. Selanjutnya kontribusi yang mungkin mengikuti semua rangkaian kegiatan yang diadakan. Oke, mantap. Oke, yang lain Bapak Ibu, silakan diisi. Oh ya Bapak Ibu, kalau ada masalah tolong disampaikan ya, supaya kita sama-sama bisa tahu. Oh ya. Oke, Ibu Tugi Hati di pertanyaannya itu tantangan belum memahami tentang PKG PJOK. Oke.
Oke, yang kedua mendapat pengalaman secara terkait PJK PJOK. Siapa ini, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Rizwan ya. Jadi itu Pak, anunya untuk link Jambonnya itu ada di kolom komentar, langsung diklik saja Pak. Nah, langsung diklik saja, nanti langsung diarahkan di link Jambonnya. Nah, silakan Pak. Oke, Ibu Mernawati dapat menambah ilmu serta bisa Oke, pertanyaan. Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Oh ya, tolong untuk pertanyaannya nggak usah diedit ya, langsung di Bapak Ibu langsung berikan saya komentar. Atau ada mungkin yang mau langsung sampaikan secara langsung, Bapak Ibu? Ada yang mau sampaikan secara langsung, Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Oh ya. Bapak Ibu ya, betul ya. Nah, jadi terkait ini kita awal untuk apa ini, yang pertama itu harapan Bapak Ibu selama kegiatan pakai yang sudah jawab oleh Bu Sugiyarti, yaitu mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru terkait PJOK. Oke, ada yang ada lagi yaitu mendapatkan pengalaman secara langsung terkait mengenai PJOK. Ibu Bernawati dapat menambah ilmu serta bisa oleh misalnya yang mendapatkan ya. Yang kedua, berbagi hati apa tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Oke, berbagi hati tantangan belum memahami tentang PJOK. Oke. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapan. Tadi kan sudah ada yang jawab ini ya?
Oke, sudah jawab tadi nih ya Bapak Ibu. Kayaknya hilang ya. Silakan Bapak Ibu. Pak, hilang itu Pak. Iya. Oke. Atau ada yang mau sampaikan secara langsung? Bapak Ibu, ada yang mau sampaikan secara langsung? Oke. Oke, silakan Ibu Tugi. Ya, terima kasih Pak. Harapan saya dalam mengikuti kegiatan ini ya tentunya yang pertama ingin mendapatkan ilmu yang baru gitu ya, pemahaman tentang PKG PJOK, dan kontribusi saya untuk mengatasi tantangan itu yang pertama kayaknya harus pandai-pandai bagi waktu karena kita semua pasti banyak kesibukan kan. Ya, selanjutnya lagi terus mengikuti semua kegiatan baik itu yang daring mungkin dan luring, diikuti semuanya dengan baik. Dan yang terpenting lagi kayaknya harus selesaikan tugas tepat waktu karena biasanya ada due date-nya gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu Tugi. Ya betul ya Bapak Ibu. Jadi itu mungkin menjadi salah satu harapan yang kita bersama dalam mengikuti kegiatan ini, mungkin menjadi bagian tujuan kita itu bahwa dalam mengikuti kegiatan ini mungkin ada bagian harapan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini yang mungkin bisa menjadi harapan ke depan untuk Bapak Ibu. Salah satunya itu adalah kita mendapatkan pengalaman mengenai kegiatan ini, mungkin juga ada dan juga ilmu-ilmu sangat bermanfaat yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan, maksud terapkan di dalam kelas Bapak Ibu, terutama dalam pembelajaran PJOK. Jadi betul, adapun tantangan ini mungkin menjadi dasar dalam mencapai harapan Bapak Ibu. Karena setiap tantangan itu pasti memiliki harapan. Walaupun itu kontribusi untuk mencapai kegiatan tujuannya, mungkin kegiatan itu salah satu kontribusi itu yang mungkin kita butuhkan, satunya adalah dukungan. Dukungan Bapak Ibu dari orang-orang sekitar Bapak Ibu, seperti di sekolah. Dukungan itu mungkin bisa saja dari pimpinan atau kepala sekolah maupun rekan sejawat ataupun teman-teman guru dan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau sampaikan lagi pendapatnya? Silakan. Oke, kalau ada silakan didesain Pak Bapak Ibu. Oke, kalau tidak kita lanjut lagi Bapak Ibu, saya tutup ini screen-nya, kita lanjut kita lanjut di apa namanya itu? Udah Bapak Ibu, saya screen lagi. Oh ya Bapak Ibu, terkait tugas tadi yang untuk persiapan modul 2.1 itu ada masalah tidak Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Silakan. Oke, silakan. Silakan. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Mengenai tadi tugas, itu harus secepatnya dibikin atau bagaimana Pak? Saran saya kalau bisa dibuat sekarang Bu. Kenapa? Karena kan due date-nya ini untuk tugas 2.1 ini, kenapa disuruh, maksudnya dikerjakan memang sekarang, maksudnya sebelum batas waktu pembuatannya, karena kan dalam proses pembuatan video itu Bapak Ibu, kan Bapak Ibu diberi diberi durasi waktunya itu 30 menit. Salah satunya 30 menit natural. Karena kenapa? Kalau diunggah pada saat maksudnya batas pembuatannya tanggal 18,
itu kan sebagai apa namanya memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan tugas Bapak, misalnya lebih cepat lebih baik gitu intinya. Kan kenapa? Pada saat mungkin karena pengunggahannya itu kan Bapak Ibu ada dua pilihan. Yang pertama Bapak Ibu bisa menguploadnya itu lewat YouTube. Nah, karena proses penguploadan video itu kan mungkin agak sedikit lama. Yang kedua juga pengambil apa namanya itu penguploadan Pak Pak Kadek bisa di mana dimatikan suaranya dulu Pak? Ya. Oh ya. Kapan batas waktu penguploadannya Pak? Batas waktunya itu sampai tanggal 18 Oktober. Ya. Iya Pak, Jadi terima bisa, kasih Pak. Ya, tapi nanti bisa dikerjakan sebelum itu. Jadi tujuannya Bapak itu supaya diselesaikan secepatnya itu karena supaya nanti karena untuk mau diupload ini kan ada berapa yang mau diupload Bapak Ibu. Yang pertama itu videonya, di mana kedua videonya itu mungkin harapannya Bapak itu pada saat penempatan kamera itu usahakan terekam semua dari Bapak Ibu melakukan aktivitas, terekam semua Bapak Ibu walaupun dengan semua peserta didik yang ada di dalam kelas Bapak Ibu pada saat melakukan video natural pembelajaran PJOK. Dan kedua, suara Bapak Ibu harus terekam jelas. Jadi Bapak sudah bisa persiapkan dari sekarang. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan headset atau dengan apa namanya yang terhubung dengan online melalui aplikasi. Dan juga perencanaan juga Bapak Ibu juga nanti akan disuruh mengunggah RPP dengan modul aja Bapak Ibu. Jadi maksudnya bukan saja video yang Bapak Ibu rekam atau Bapak Ibu upload, tapi juga modul ajar maupun RPP Bapak Ibu nanti akan upload aja di LMS. Itu Bapak Ibu. Kalau ya maaf Pak masih ada lagi. Oh, ya, kalau untuk kegiatan, maksudnya untuk kegiatan ini baik maksudnya boleh di luar kelas atau di dalam kelas seperti itu Pak? Iya boleh. Karena modelnya ini Bu kita buat apa namanya ini Bu kita buat video pembelajaran aktivitas Bapak Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran selama 30 menit secara natural Bapak Ibu. Kegiatan terserah kita kan Pak, maksudnya terserah untuk aktivitas pembelajaran itu apakah mau di dalam kelas atau di luar kelas. Yang jelas kan namanya video natural, jadi video natural itu tidak diedit, tidak dipotong, natural saja selama minimal 30 menit. Ya, maksimal terserah Bapak Ibu, tapi disarankan minimalnya 30 menit pembelajaran. Terima kasih Pak. Ada lagi? Semuanya mulai dari awal sampai kegiatan akhir? Ya, dari awal, ya jadi hitungannya nanti itu Bu, dari mulai kita mulai proses pembelajaran mungkin dari memberi salam, memulai awal aktivitas pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu. Jadi dia natural, tidak dipotong orang. Kalau perlu tidak usah kita pakai karena namanya video pembuka. Misalkan kalau ada video pembukanya mungkin tidak langsung saja natural saja selama 30 menit. Oke Bapak Ibu, seperti itu. Ada lagi mau tanyakan? Pak, maaf ada lagi. Kalau biasanya saya di TK itu kan maksudnya dia kegiatan pembukaan kegiatan inti. Habis itu kan kita istirahat, tidak maksudnya bukan langsung doa pulang, istirahat dulu begitu. Jadi boleh kayaknya kalau istirahat saja, saya selesai kegiatan tidak berdoa pulang tapi istirahat seperti itu Pak. Gimana nih? Oh siapa Bu? Kan maksudnya video natural. Iya. Natural maksudnya naturalnya ini kan aktivitas Bapak Ibu pada saat di kelas seperti apa selama 30 menit kan. Nah, seperti itu. Oke, jadi RPP-nya RPP-nya kan biasa kalau kita bikin RPP atau modul ajar itu dari awal sampai kita pulang. Betul. Jadi bagaimana itu? Disesuaikan dengan modul ajarnya nanti pada saat membuat aktivitas kan namanya kan video natural ini kan modelnya bagaimana bahwa minimal 30 menit
Itu maksudnya minimal 30 Oh, iya, menit iya, iya. aktivitas Bapak Ibu. Jadi disesuaikan saja memang kalau memang aktivitas mau membuat dalam bentuk 30 menit, berarti RPP-nya juga tinggal diatur saja waktu pelaksananya kan, misalnya pembukaan sekali 5 menit, masuk inti berapa menit kan. Nah, tergantung Bapak Ibu saja Oh, bagaimana. Ya. iya, iya. Ya, baik Pak. Oke. Nah, Terima ada lagi kasih. pertanyaan ya, terkait ini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut di materi selanjutnya. Di tulis saya bagi dulu. Oke, Bapak Ibu, selain ini pertemuan ini, karena nanti insya Allah kalau tidak ada halangan di awal bulan nanti di bulan Oktober kita ada pertemuan luring selama 1 minggu. Nah, jadi untuk informasi. Jadi untuk pertemuan luringnya ini mungkin seperti kami yang kegiatan kemarin sebelum diseminasi ini, karena ada kegiatan luringnya itu selama 1 minggu. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti akan kita akan bertemu secara luring selama 7 hari, 8 hari, dan mungkin kemungkinan besar itu Bapak Ibu mungkin akan diberikan fasilitas untuk menginap nanti di hotel ataupun tempat-tempat yang disediakan oleh BGP. Insya Allah nanti kita akan sama-sama telurinya selama 1 minggu ke depan. Terkait ini nanti akan dijelaskan oleh admin BGP akan menjelaskan itu seperti bagaimana. Yang jelas insya Allah ada nanti pertemuan luringnya. Pertemuan luring maksudnya aktivitas tatap maya. Jadi kita akan saling bertemu tatap maya. Dan kedepannya itu setelah itu kita setelah kita bertemu nanti kita akan aktivitas pembelajaran secara luringnya nanti. Oke, lanjut selanjutnya kita masuk aktivitas orientasi ini yaitu kesepakatan pembelajaran. Bapak Ibu tadi itu kita orientasi itu tadi terkait masalah PJOK. Untuk kesepakatan pembelajaran mungkin kita akan lakukan pembelajaran selanjutnya. Jadi setelah aktivitas orientasi ini kita masuk di materi pertama dari modul 1.1. Di mana di modul 1.1 ini yang menjadi fokus kita bahwa dari materi modul 1.1 ini itu adalah paradigma perubahan dini kelas. Jadi untuk dalam PJOK dipakai modul 1 di mana bagian pertama di modul 1.1 itu adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi untuk kesempatan pembelajaran ini yang pertama itu adalah untuk aktivitas yang kita lakukan, yaitu yang pertama bahwa seluruh peserta itu memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin ada pendapat atau mungkin mau disampaikan atau mungkin mau diutarakan, Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung. Yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi setiap jawaban Bapak Ibu kita saling hormati dan tidak ada yang tidak ada yang jawabannya salah ataupun benar. Jelas intinya kita saling hargai apa yang disampaikan teman kita ataupun peserta. Yang ketiga itu bahwa jika ada sesuatu peserta yang berbicara maka peserta yang lainnya mendengarkan. Jadi Bapak Ibu kalau ada teman atau peserta yang sedang berbicara kita menunggu dulu baru diizinkan untuk memberikan masukan ataupun lainnya. Yang keempat itu adalah berpartisipasi penuh. Jadi saya harapkan Bapak Ibu usahakan kita berpartisipasi secara penuh. Yang mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ya usahakan saya harapkan Bapak Ibu jangan sampai putus di tengah jalan. Karena mungkin kegiatan ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Yang kelima bahwa kalau bisa Bapak Ibu kalau memang kondisi di tempat Bapak Ibu mungkin jaringannya tidak jelek ataupun tidak putus-putus, usahakan kalau mungkin memungkinkan kameranya itu selalu dalam keadaan hidup, on cam namanya ya. Tapi kalau memang kondisinya kalau kondisinya tempat Bapak Ibu mungkin kalau dihidupkan kamera mungkin jaringan bermasalah,
ataupun yang lainnya boleh dimatikan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ya diusahakan dibuka kameranya. Nah, jadi untuk kesepakatan bersama Bapak Ibu, jadi kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon pada saat presentasi materi, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Nah, jadi chat ini maksudnya fitur chat room ataupun Jamboard yang ada di meeting Google di aplikasi meeting Bapak Ibu yang Bapak Ibu buka secara menggunakan Android ataupun handphone ataupun dengan menggunakan website ataupun komputer. Yang kedua, yang keenam Bapak Ibu pada saat melakukan raise hand selalu melakukan raise hand sebelum bertanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada masukan yang mau sampaikan selalu raise hand ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi ini untuk yang kesepakatan pertama yang itu sudah sampaikan, yang ketujuh itu jadi gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi misalnya kalau ada jaringan yang bermasalah mungkin ataupun suaranya kurang jelas ataupun yang lainnya, kendala-kendala lain mungkin Bapak Ibu hadapi, atau mungkin pada posisi Bapak Ibu itu berada di tempat-tempat yang mungkin jaringannya kurang bersahabat, masih dimaklumi karena itu ada gangguan teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Oke, kita lanjut di Tetap Maya modul 1.1. Jadi Bapak Ibu, jadi aktivitas ini ada dua. Jadi untuk itu Bapak Ibu bisa keluar dulu dari ini, kita lanjut di karena kan posisinya Bapak Ibu ini kan posisinya tadi ini kita ini adalah materi orientasi. Jadi untuk masuk link materi orientasi kan, kenapa Bapak Ibu disuruh Bapak Ibu kenapa kami sarankan itu masuk di masuk link meeting itu menggunakan LMS, lewat LMS, bukan link di bagian di grup atau di WA, karena tujuannya pada saat Bapak masuk meeting lewat LMS itu aktivitas Bapak itu tercapai atau misalnya terchecklist. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu buka Google Meeting-nya dengan copy link baru dibagikan di grup, itu aktivitas Bapak Ibu itu tidak terbaca. Nah, jadi itulah kenapa usahakan kalau masuk Google Meet itu Bapak Ibu masuk lewat LMS. Nah, sehingga aktivitas Bapak Ibu di LMS itu terchecklist hijau ataupun telah melakukan aktivitas. Nah, jadi Bapak Ibu untuk materi orientasi ini kita akhiri sampai sini, baru kita masuk lagi materi yang kedua Bapak Ibu selama 1 jam ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau disampaikan terkait ini? Ya Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, sebelum sampai kita menunggu, saya buatkan dulu untuk link modul kedua untuk pertemuan yang kedua, orientasi elaborasi. Saya samakan dulu linknya ya Bapak Ibu. Terkait ini Bapak Ibu, ada yang mungkin mau ditanyakan Bapak Ibu terkait hal yang ini orientasi? Oke Bapak Ibu, nanti ini pada saat kita gabung ini 1 jam lagi sebentar kita gabung.
Jadi untuk saya screen, jadi Bapak Ibu, saya screen dulu. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kan kita masuk ini di program materi orientasi ini jadi Bapak Ibu kalau ada tanda tanda titik hijau ini atau tanda ini itu menandakan bahwa itu adalah pertemuan tatap maya. Jadi Bapak Ibu, pertemuan tatap maya. Jadi untuk tadi ini kita sudah masuk ke pertemuan materi orientasi, kita lanjut 1 jam lagi Bapak Ibu, 45 menit, yaitu pengenalan refleksi. Jadi Bapak Ibu silakan leave, nanti lalu masuk di masuk di virtual meeting yang kedua, yaitu untuk meneruskan materi kita yang kedua. Ya, Bapak Ibu. Terkait Bapak Ibu, ada yang pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita leave dulu Bapak Ibu, baru kita masuk di pembagian kedua. Oke Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada ya? Ya. Bagaimana Pak Rizwan? Masih bisa pakai HP dibuka anunya yang kedua ini? Boleh Pak, masih bisa. Nanti saya samakan pakai linknya ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, kita leave dulu, baru kita masuk di materi kedua. Oke, silakan Bapak Ibu leave dulu. Oke.